Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, firman-Mu akan kami dengarkan yang menjadi renungan bagi kami, yang memberikan pengertian dan kekuatan kepada kami, dan juga mengerti masa-masa hidup yang Tuhan sediakan bagi kami, bahwa semuanya bermanfaat. Kuduskan kami dari dosa kami dan layakkan kami untuk boleh dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Saya berharap kita tetap dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan bahagia. Teruslah bahagia sekalipun sampai masa tuamu. Dan ini yang mau kita dengarkan dari firman Tuhan, ya, orang-orang yang sudah tua pun juga harus bahagia. Ya, supaya kita merasa bahwa hidup kita tidak pernah sia-sia. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-71 ayat yang ke-18. Dikatakan demikian. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah di antara kita yang sudah merasa tua pada saat ini? Sudah mulai memutih rambutnya, sudah mulai keriput kulitnya, pendengarannya sudah mulai kurang-kurang baik, lututnya sudah mulai terjadi gesekan-gesekan atau banyak hal lah. Misalnya asam urat, asam lambung, dan kita sudah semakin sulit untuk melangkah. Ada begitu banyak orang merasa ketika dia sudah tua, dia merasa mulai tidak berguna. Dan hidupnya tidak berarti lagi. Makanya ada banyak orang ketika masuk masa pensiun, terus begitu cepat dia semakin tua. Dan banyak sekali orang ketika masuk masa pensiun, maaf, dia menghadap kepada Tuhannya. Karena apa saudara-saudara? Karena ketika dia masuk masa pensiun, dia merasa bahwa dia mulai tidak berarti, tidak berguna. Orang-orang sudah mulai tidak menghormati dia. Orang-orang merasa bahwa dia sudah meninggalkan, dia sudah ditinggalkan oleh orang-orang lain. Banyak orang yang tidak mau mendengar dia lagi. Tetapi saudara-saudara, dalam firman Tuhan hari ini kita mau diingatkan, kita mau diperdengarkan bahwa hidup itu punya masanya masing-masing. Dan masa itu semuanya mempunyai fungsi masing-masing. Ada ketika kita masih anak-anak, fungsi anak-anak itu ada, ya. Banyak orang melihat ketika kita anak-anak gemas, geram, ya kan, cute. Kemudian kita masuk masa remaja yang sudah mulai pintar untuk berdandan. Begitu juga sudah dewasa, ya, kita sudah mulai lebih bijaksana. Demikian juga ketika kita masuk masa tua kita. Artinya semuanya itu berfungsi. Jangan Anda berpikir ketika kita sudah tua, ketika tubuh kita sudah renta, ketika telinga kita juga sudah sulit untuk mendengar, semuanya masih berarti. Bahkan ketika mata kita sudah tidak berfungsi pun masih berarti. Jadi jangan ada orang yang merasa kalau dia sudah tua, dia tidak berfungsi lagi. Cuma fungsinya berbeda-beda. Ini yang perlu kita harus mengerti dalam hidup kita. Mungkin ketika kita masih anak-anak kita boleh ke sana kemari, remaja kita boleh ke sana kemari, atau ketika kita sudah selesai kuliah kita boleh bekerja, kita pergi ke sana kemari, ya.
Dan juga ketika kita memiliki jabatan, kita boleh berfungsi luar biasa untuk memberikan sesuatu, mengatakan sesuatu, untuk memerintah sesuatu, dan melakukan sesuatu. Sehingga ketika kita sudah tua, sudah pensiun, kita merasa bahwa kita tidak berguna lagi. Tidak. Fungsi manusia itu bukan saja hanya soal memerintah, bukan saja soal bekerja atau mempergunakan segala ilmu bentuk tubuh kita atau tubuh kita pakai untuk bekerja. Bukan itu saja. Atau otot kita yang kita pakai untuk melakukan sesuatu. Bukan itu saja. Tetapi ada hal-hal yang lain lagi yang lebih baik, lebih berguna, lebih bermanfaat ternyata. Kalau ada istilah dari bahasa Malaysia atau Melayu mengatakan orang yang sudah tua, yaitu askar tak berguna, ya kan? Ya, artinya itu mau menyatakan bahwa dia sudah tua, renta, ya. Jadi dia sudah tidak bermanfaat lagi, berguna. Tidak. Sebenarnya setiap orang, setiap umur punya masanya dan punya fungsinya, dan di hadapan Tuhan semuanya bermanfaat. Dan ini yang mau disampaikan oleh pemazmur kepada kita pada hari ini. Dia katakan, saudara-saudara, sekali lagi saya bacakan, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku. Ketika masa tuanya, apa yang dia katakan? Dia minta tetap Tuhan bersama dengan dia ketika masa mudanya, ketika masa tuanya. Apa fungsinya? Ini mari lihat. Supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Jadi masa muda, ketika anak-anak sampai kita selesai kuliah, itu masa belajar. Ketika kita selesai kuliah atau selesai sekolah, masa untuk bekerja. Setelah kita pensiun, saudara-saudara, yang paling berfungsi yaitu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Apa yang mau kita saksikan, saudara-saudara, ketika kita masa tua? Bagaimana caranya Tuhan memberkati, bagaimana caranya Tuhan menyertai, bagaimana begitu besarnya kuasa Tuhan dalam hidup kita. Karena hari demi hari sudah kita lalui. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia betul-betul mengerti hari demi hari dia lalui dengan berkat Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Dan itu yang mau dia ceritakan ketika masa mudanya. Menyaksikan kuasa Tuhan, menyaksikan penyertaan Tuhan, menyaksikan berkat-berkat Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga untuk orang-orang muda, orang-orang boleh percaya dan mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan saja. Itu fungsinya orang-orang yang tua. Saya ingat sekali, yaitu almarhum Nyonya Evorus Justin Siombing, sudah 103 kalau nggak salah, atau 102, saya kurang ingat ya. Tapi dia luar biasa. Dia sungguh-sungguh menjadi saksi. Dia selalu menyatakan kesaksiannya bagaimana Tuhan memberkati, menyertai, membimbing, dan dia betul-betul bisa merasakan kasih-Nya dalam hidup mereka, baik itu dalam pelayanan maupun ketika hidup secara pribadi. Sampai tua pun dia terus bersaksi kepada banyak orang, kepada hamba-hamba Tuhan yang lebih muda, supaya mereka juga berani dan meyakini Tuhan dalam hidupnya. Tidak akan ragu-ragu. Tadi kalau dikatakan saudara-saudara, ya di ayat 17, ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Mari lihat saudara-saudara, dari sejak kecil sampai sekarang, ya, dia betul-betul merasakan bagaimana Tuhan mengajar dia. Bahkan kalau kita lihat di ayat 5-6, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa mudaku ya Allah. Kepadamu lah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Dari sejak muda
Dia bisa merasakan bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidupnya, memberikan yang terbaik. Ketika dia mengalami masalah, dia dikuatkan. Ketika dia mengalami bahaya, dia dilepaskan. Ketika dia kekurangan, Tuhan membutuhi kehidupannya, sehingga dia betul-betul bisa menyaksikan Tuhan itu adalah Tuhan yang maha baik. Kasih Tuhan itu luar biasa besarnya. Keagungan Tuhan itu luar biasa. Ini yang menjadi kesaksian hidupnya. Jadi saudara-saudara, jangan pernah ada orang yang merasa ketika dia sudah tua, dia tidak berguna. Makanya mari saksikan, ya kan? Hidupmu, bagaimana cara Tuhan menuntun engkau dari kampung, dari tempat yang miskin. Bagaimana caranya Tuhan melepaskan kita semuanya dari situasi yang sulit. Itu yang perlu kita saksikan. Dulunya kita ragu-ragu saudara-saudara bagaimana kita bisa hidup di perantauan. Dulunya kita takut bagaimana kita boleh merantau. Tetapi ketika kita boleh melihat bagaimana kuasa Tuhan dan cara Tuhan untuk membimbing, baru kita rasakan betul luar biasanya Tuhan. Coba bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita memiliki jabatan sekarang, apalagi orang-orang yang dari kampung-kampung. Maaf, ini bukan untuk mendiskreditkan orang yang dari kampung-kampung. Saya hanya mau menyatakan saja, orang yang dari kampung-kampung begitu banyaknya kesulitan. Saya ingat sekali perkataan orang tua saya dan banyak orang Batak ya, yang keluar dari kampung itu karena penderitaan. Mereka tidak memiliki pekerjaan, mereka tidak memiliki pengharapan. Dan mereka bertarung. Tidak tahu bagaimana caranya. Yang penting mereka harus keluar dari penderitaan itu, dari kemiskinan itu. Dan itulah caranya mereka bisa merasakan bagaimana Tuhan membimbing, mengarahkan hidup mereka, menyertai, sehingga mereka memiliki segala-galanya. Makanya saudara-saudara, kalau kita menyadari bahwa bimbingan Tuhan dalam hidup kita, berkat Tuhan dan kasih Tuhan dalam hidup kita, pasti kita tetap akan rendah hati. Kita tetap akan tinggal dalam penuh kasih, tidak sombong. Saya mau katakan kepada kita siapapun itu, baik itu menjadi menteri, baik itu menjadi pejabat di kepolisian, pejabat di tentara, ketentaraan, pejabat di kantor-kantor, ketika engkau memiliki jabatan, kalau itu bisa dipakai untuk membantu banyak orang, lakukan. Jangan sampai segala sesuatu itu menjadi sia-sia. Kalau karena jabatanmu orang boleh masuk ke dalam pekerjaannya, misalnya seperti ini, seorang tentara. Saya mau katakan kepada kita, seorang polisi, misalnya Kapolda. Ada begitu banyak orang Batak yang perlu direkrut menjadi polisi. Tetapi karena situasi, karena banyak hal, ya kan? Kadang-kadang di dunia ini kita tidak mengerti. Ya, ada banyak orang yang mengatakan bahwa ya sekarang sudah murni. Saya berani katakan tidak murni semuanya. Dan saya sudah bisa merasakan itu. Ada polisi, ada Kapolres yang mengatakan bahwa anak buahnya saya jamin. Siapa yang berani jamin? Dan saya sudah mengalami itu. Ya kan? Jadi oleh karena itu saudara-saudara, tolong bantu orang-orang yang bisa kita bantu. Kalau karena jabatan kita, ada orang kampung kita yang bisa masuk karena dia memang memiliki kepintaran dan memiliki kecakapan, fisiknya juga baik, bantulah dia. Jangan takut. Ada orang yang ketakutan mempergunakan jabatannya, nanti dikira bahwa kita itu nepotisme. Enggak apa-apa. Memang lebih baik nepotisme kalau memang itu benar-benar berkualitas. Dahulukan dulu orang-orangmu. Itu. Ya kan? Makanya firman Tuhan berkata, kasihilah ya sesamamu, tetapi terlebih dulu adalah orang-orang yang berada di dekatmu, saudaramu, satu kampungmu, satu margamu. Itu. Tapi bukan berarti bahwa kita mengabaikan kompetensi, kemampuan, dan kecakapan. Bukan. Ya, kadang-kadang kan kita dikalahkan. Ada begitu banyak orang karena mungkin agamanya yang berbeda dengan kita, atau pekerjaan kita.
Terus terang saya mau katakan kepada kita, disitulah fungsinya kita. Fungsinya jabatan itu. Kita harus berani bertaruh bagaimana supaya setiap orang yang layak harus diterima. Itu. Saya juga tidak ingin mengatakan bahwa misalnya Kapolda, Pangdam, atau pegawai-pegawai kantor, gubernur, orang-orang Kristen, ya, mengabaikan hal-hal yang tidak baik, tidak. Atau memasukkan orang-orang Batak saja ketika dia Kapoldanya orang Batak atau Pangdamnya orang Batak, tidak. Tetapi kalau orang Batak itu memang layak, bantulah dia supaya dia juga bisa merasakan kasih Tuhan. Sama seperti engkau dulunya. Engkau adalah orang-orang biasa-biasa saja. Mari kita syukuri, kita beruntung kalau kita memiliki orang tua yang mungkin bisa mendidik kita. Dan ada juga orang yang memang ya harus dibantu pada saat ini. Itu fungsi kita. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, sampai kita tua pun kita betul-betul bermanfaat. Menjadi kesaksian kita. Saya mau katakan kepada kita saudara-saudara, menjadi tua bukanlah hal yang menakutkan. Tetapi menjadi tua itu menjadi sukacita yang luar biasa. Karena kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, dan berkat penyertaan Tuhan dalam hidup kita kepada orang-orang yang lebih muda kepada kita, dari kita. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat dan berguna kepada kita. Mari hidup di masa tua penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Saksikan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Hari lepas hari kami selalu diingatkan. Kali ini Tuhan kepada kami yang merasa sudah mulai tua, sudah mulai sakit-sakitan, dan mulai sudah tidak berguna. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ketika kami lumpuh pun di dalam tempat tidur kami pun kami masih berguna. Paling tidak melalui mulut kami boleh menyaksikan Engkau kepada orang-orang yang muda. Supaya mereka betul-betul sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena dia boleh menceritakan berkat-berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari tetap mensyukuri hidup kita. Sekalipun umur kita sudah tua. Mungkin fisik kita sudah lemah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.